ini kita akan studi tour ke Masjid Quba, ke kebun kurma dan ziarah Syuhada Uhud. Alhamdulillah bisnya sudah ada di depan Hotel One Inn dan bagian berjamaah sudah masuk ke atas. Ikuti perjalanan kami pagi ini. Semoga rekan-rekan semua, sahabat semua bisa umrah, bisa haji bersama keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sudah 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah saya sudah berada di bis bersama rombongan. Hari ini kita akan sholat di Masjid Quba yang pahalanya itu sama seperti melaksanakan ibadah umroh. Ini adalah kecintaan Nabi untuk penduduk Madinah. Zaman Nabi, orang Madinah mau ke Mekah itu sangat sulit, sangat jauh, sangat lama, dan banyaknya begal-begal di perjalanan. Maka Nabi sangat cinta sama orang Madinah. Orang Madinah kalau mau umroh, nggak usah ke Mekah zaman Nabi. Datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat, maka sama pahalanya seperti pahala umroh. Hari ini hari Sabtu, persis seperti Nabi juga sering sholatnya di hari Sabtu. Mudah-mudahan dengan kita ziarah atau sholat di Masjid Quba, Allah mempertajam keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan semua sahabat yang menonton video ini bisa sholat di Masjid Quba bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oh, enggak apa-apa. Yang penting sudah berwudu dari rumah. Nanti kita wudu lagi. Ya. Untuk terakhir dan Allah yang bersamain pertama saya buka ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan rabbil khassalat Muhammad wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi wa ikhtara man da'ana ilaihi. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu ia menuju ke Masjid Quba begitu, lalu ia melaksanakan di dalamnya sholat, ya, mau sholat apapun itu, ya, fihi sholatan fa'alaihi ajrun ka'ajri umrah, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berumrah. Alhamdulillah tadi kita telah sampai tadi malam sudah disampaikan oleh Ustaz Najat untuk bersuci dari rumah, ya, untuk berwudu begitu, untuk terhindar dari hadas kecil begitu. Insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan sholat dalam Masjid Quba. Untuk ayahanda, Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dan juga baginda dan juga Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Yastrib pada masa itu. Nah, di perkampungan Quba ini Rasulullah SAW singgah dan Rasulullah membangun pertama kali masjid di sini, ya, maka disebutlah masjid ini dengan Masjid Quba. Panjang sejarahnya Pak Ustadz kita akan jelaskan nanti. Yang penting adalah setelah ini kita turun, kita tentukan titik kumpulnya yang masih batal wudunya, nanti kita arahkan ke tempat air wudu. Yang penting adalah jangan mencar kemana-mana, tolong yang muda saling bantu, kita di sini keluarga. Nanti kakek-kakek yang mungkin sama-sama kita pegang biar nggak ada yang hilang. Kita cepat di sini biar nanti apa? Ketika nanti di Jabal Uhud kita nggak terlalu panas. Ya silahkan nanti apa Pak Ustaz? Silahkan nanti masuk ke dalam masjid, baca doa masuk masjid. Allahumma ighfir li dhunubi wa ftah li abwaab rahmatik ya Allah, mungkin dosa satu dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masuk pakai kaki kanan, ya nggak usah recok-recok, nggak usah ribut-ribut, cari tempat yang sholat yang nyaman. Ya kalau mau dokumentasi silahkan setelah sholat. Apa sholatnya? Sholat silahkan nanti sholat tahiyatul masjid, lalu nanti tutuplah dengan sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja, nggak usah terlalu banyak karena memang kita di sini masih ada lagi rute-rute selanjutnya. Takutnya kalau terlalu lama di sini nanti yang di sana kita kepanasan karena memang cuacanya ini masya Allah ya, kita sudah merasakan dari semalam. Jadi untuk menghindari itu biar semuanya semangat, cepat kita di sini, maka cepat juga kita melanjutkan perjalanan. Nanti penjelasannya kita akan jelaskan di jalan apa masuk dari. Kita akan masuk ke Masjid Quba, akan sholat di dalamnya, masjid yang sangat indah. Kalau malam hari, masya Allah di sini sudah banyak kafe-kafe, tempat nongkrong, tempat jajan, tempat ngobrol. Ya, karena Arab Saudi ini sekarang sudah berubah, mereka akan menjadikan semua tempat bersejarah sebagai tempat untuk wisata, dan wisata religi dan lain-lain ya. Masya Allah. Dulu kan, Masya Allah, sangat cerah pagi ini, Masya Allah. Semangat semua jamaah ini, alhamdulillah. Ya, sebelum kita ini foto bersama dulu. Ya. Ya, semua harus kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti ditanyain keluarganya. Nggak, Ustadz masuk, Ustadz. Ustadz masuk barisan.
Kasih senyumnya. Kalau saya bilang cheese kacang bun. Alhamdulillah tadi sudah foto bersama. Sekarang kita mau masuk ke dalam Masjid Kuba, mau sholat 2 rakaat yang pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh ya. Nanti kita lihat seperti apa kondisi dalam Masjid Kuba hari ini. Oke. Masya Allah, ini adalah keutamaan sholat Masjid Kuba ya, ka ajri umroh, seperti ibadah umroh. Kita akan masuk ke dalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk kami. Alhamdulillah, bismillah. Sekarang kondisi di Masjid Kuba sangat ramai sekali dengan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah di pagi ini, sholat tahiyatul masjid, mungkin juga sholat sunnah duha ya. Kita sholat di sini aja, tempatnya nyaman, bersih, alhamdulillah. Ini bah, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nanti habis itu sholat duha ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sholat di Masjid Kuba. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga semua teman-teman yang nonton video ini bisa sholat di Masjid Kuba, umroh haji bersama keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai dari Masjid Kuba. Sekarang jamaah masuk masjid lagi, masuk bis. Oke, alhamdulillah. Oke, kita sudah sampai di tempat yang kedua, yaitu kebun kurma. Ayo Bapak Ibu, ayo. Ayo foto bareng dulu nanti ya, foto bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di Jabal Uhud dan kita akan ziarah ke makam syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan Badar. Jadi mereka ingin menuntut balas dengan terjadinya peperangan Uhud. Benar dari Anda teman-teman Allah sayangin. Jadi pada masa itu Rasulullah SAW telah terluka, Rasulullah SAW telah berdarah-darah. Ya, ketika itu Rasulullah SAW apa? Rasulullah SAW menyangkal itu darahnya agar apa? Agar darahnya itu tidak jatuh ke bawah. Ya, karena Rasulullah SAW takut itu. Kalau misalnya, karena pada masa itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sudah terpojok, para sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasul, minta kepada Allah kemenangan, ya, minta sama Allah. Tapi apa kata Rasulullah SAW, Bunda Ayahanda? Ketika itu, aku akan menyisakan doa ini nanti untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti. Tapi Rasulullah telah memikirkan kita, ya. Doa itu, doa yang harusnya bisa saja dipanjatkan sama Rasul, tapi Rasulullah sisakan itu doa. Bayangkan selembut apa hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa itu yang taruhannya itu nyawa Rasul itu. Rasulullah sudah terpojok itu pada masa itu. Seluruh para sahabat sudah melindungi, mengebackup Rasulullah, termasuk tadi Nusaibah binti Ka'ab. Ya, mereka mulai membackup Rasul. Sampai pada masanya siapa? Mus'ab bin Umair, dai pertama kali. Nanti kita akan ceritakan siapa ini Mus'ab bin Umair. Ketika nanti kita mungkin ziarah Taif. Karena Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang ganteng, tampan, yang wajahnya mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Amir Al-Fasik yang meletakkan lubang-lubang itu
Rasulullah masuk ke dalam, sehingga para pasukan Quraisy pada masa itu udah nggak melihat mana itu Rasulullah SAW. Ya, ketika itu nggak nampak mana Rasul, sehingga ketika itu Abu Amir Al-Fasiq ini dia kan dendam nih sama Rasul. Dia ngelihat si Mus'ab bin Umair yang wajahnya mirip dengan Rasul. Ditebasnya itu bunda tangan Mus'ab bin Umair. Ya, ketika itu Mus'ab memegang bendera itu, bendera umat Islam. Ya, ditebas sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Yang kiri ditebas lagi, pindah, dipegang begini sama Mus'ab. Bayangkan ketika itu ditusuk, akhirnya Mus'ab tewas. Ya, di tangan Abu Amir Al-Fasiq. Ketika itu Abu Amir Al-Fasiq berkoar-koar. Apa kata Abu Amir Al-Fasiq? Rasulullah telah mati, katanya. Aku telah membunuh Rasul. Ya, Abu Sufyan mendengarkan itu nggak percaya. Aku lebih percaya perkataan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada perkataan. Nggak percaya dia. Ya, karena memang apa? Kenapa Abu Amir Al-Fasiq merasa dia telah membunuh Rasul? Karena memang wajahnya Rasulullah SAW dan juga Mus'ab bin Umair itu sangat-sangat mirip. Masya Allah. Tahu apa kata Rasulullah SAW kepada Mus'ab ketika setelah selesai peperangan? Ketika itu Rasulullah menangis melihat Mus'ab. Mus'ab yang begitu ganteng wajahnya, yang begitu wangi parfumnya, yang begitu bersih pakaiannya, wafat dalam keadaan yang mengenaskan seperti ini. Rasulullah mendoakan Mus'ab pada masa itu. Ya, jadi peperangan itu sungguh hebat, Bunda. Termasuk yang Mus'ab itu termasuk ada di sini. Siapa lagi yang lebih parah, Pak Ustadz? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib tercabik-cabik itu apanya? Sampai ini isi perutnya ini dibelah, diambil itu hatinya. Ya, diambil hatinya, dimakan. Pada masa itu. Siapa yang makan? Ada yang tahu? Saya makan hati Hamzah. Siapa? Hindun. Ya. Ini enggak ada hadiahnya, Ustaz. Ya, enggak ada hadiahnya. Dikantongin lagi. Ya. Hindun pada masa itu memakan. Karena apa, Ustaz, kok bisa kejam kali Hindun pada masa? Karena Hindun keluarganya banyak mati ketika perang Badar. Dia tidak terima ini karena Hamzah ini orang yang terkenal dengan kesangarannya membunuh-bunuh orang itu. Dia jadi mau membalas dendam ini. Ketika dapat Hamzah terbunuh pada masa itu, dikoyaknya itu dadanya Hamzah, diambil hati, dimakan mentah-mentah. Dia merasa puas setelah membunuh Hamzah. Siapa yang memanah pada masa itu? Siapa yang menombak Hamzah? Ada yang tahu? Siapa yang menombak Hamzah? Ayo 10 rial. Mana orang yang jawab? 10 rial, nanti minta sama saya. Wahsy. Ya, Wahsy pada masa itu, dia itu Bunda, dia itu memang dia enggak yang membunuh-bunuh banyak, tapi dia tuh fokusnya satu. Ketika itu dia fokus kepada Hamzah tuh. Ya, siapa yang nyuruh? Hindun. Ya, ketika itu ditariknya tombaknya itu, dicampakkannya gini sampai kena Hamzah tembus ini Bunda. Ngeri sekali wafatnya Hamzah itu. Sampai-sampai apa? Rasulullah SAW ketika melihat wajahnya Hindun, itu Rasulullah nggak bisa melihatnya. Karena apa? Ketika dia melihat itu dia terbayang-bayang siapa? Terbayang sama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sungguh kejam dia itu. Ya, tapi Bunda tahu nggak? Ini ya, saya mau nyampaikan di sini. Tahu nggak kelembutan hatinya Rasul itu apa? Setelah peperangan begitu hebatnya, setelah Rasulullah memakamkan Hamzah, setelah Rasulullah memakamkan para sahabat dan lain-lainnya, ketika itu berkumpullah untuk muhasabah setelah perperangan. Ya, ketika itu apakah Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah ampun itu, Rasulullah maafkan itu para sahabat-sahabat yang lain. Padahal penyebab utama kekalahan itu ini nih, yang berdiri di sini. Kalau kita Bunda punya perusahaan, ada yang berkhianat, mau kita apain itu orang yang berkhianat? Mungkin bukan dipecat saya, mungkin dipukul atau gimana, biar puas hati kita. Tapi Rasulullah SAW enggak. Diampuni semuanya oleh Rasulullah SAW, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan oleh Darahnya Sayyidina Hamzah masih mengalir. Dan seandainya kita bisa mencium wanginya wangi surga. Bapak sekalian, dulu Nabi berjuang untuk kita. Berjuang dengan jiwa, raga, harta. Bahkan Nabi berdarah di sini, giginya patah satu. Setelah pulang umroh. Bagian mana yang Bapak Ibu mau bela untuk Nabi? Yang punya harta, gunakan harta untuk nyenengin Nabi. Yang punya tenaga, gunakan tenaga untuk bela agama Allah. Supaya apa? Supaya kita kumpul bareng syuhada Uhud. Mustahil kita masuk surga. Mustahil kita bisa berkumpul dengan Rasulullah kalau kita nggak bela agama Rasulullah SAW. Jadi mari jemaah sekalian, setelah umrah kita berubah pikiran kita.
Yang kita cari bukan lagi menumpuk-numpuk dunia, tapi bagaimana caranya kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berziarah kepada mereka, bukan mendoakan mereka, tetapi yakinlah dengan kita berziarah, justru insya Allah dengan kita berniat membela, mencintai Nabi Muhammad, nanti kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad dan juga bersama syuhada Hud. Amin ya rabbal alamin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya amman nabi Sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya asadallah wa asada Rasulillah. Assalamu alayka ya sayyida asyuhada Uhud. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu afdalal jazai warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Oke mas sekalian, kalau ada titipan salam dari saudara sampaikan. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Dari siapa? Dari siapa? Ya, sekali lagi teman sekalian, ini adalah kuburan syuhada Uhud yang di dalamnya ada kurang lebih 70 syuhada Uhud yang jasadnya masih utuh sampai hari ini dan darahnya masih mengalir sampai hari ini. Inilah bukti perjuangan dulu Nabi Muhammad mempertahankan agama Islam. Kalau tidak ada perang Uhud, tidak ada Islam sampai Indonesia. Maka kita berterima kasih kepada syuhada Uhud, kepada para sahabat yang sudah berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya untuk kita semua. Tinggal kita mau seperti apa ketika kita nanti mati. Apakah mati seperti syuhada Uhud? Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kita mati husnul khotimah. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mati syahid, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dicukupkan untuk turnya. Yayasan Hafidz Rahman meliputi Majelis Talim Daarur Rahman, Rumah Tahfidz Daarur Rahman, Sekolah Dasar Tahfidz Al-Quran Daarur Rahman, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Daarur Rahman, Umroh Grup Daarur Rahman. Hubungi kami di 0816267122 atau kunjungi sosial media kami.